Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-124 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita di pertemuan ini kembali sedikit ke belakang di satu bab sebelum sholat istisqa, sebelum sholat minta hujan. Qadarullah, waktu saya baca sholat istisqa, ternyata kita melewati satu bab pendek, yaitu sholatul kusuf, sholat gerhana. Jadi kita kembali sedikit di sholat gerhana, karena juga kadang kita dapati sholat gerhana sehingga kita perlu tahu fikihnya. Karena di kitab sholat sebenarnya di buku ini kita sisa 3 bab. Jadi bab sholat gerhana, pakaian, jenazah. Jadi kita kembali karena tidak sengaja dilewati. Dan kita selesaikan malam hari ini karena hanya beberapa hadis tentang sholat al-kusuf, sholat gerhana. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, bab sholatil kusuf, bab sholat kusuf, kadang juga disebut dengan kusuf, kafnya diganti ho. Jadi dia disebut dengan sholat kusuf, juga disebut dengan sholat kusuf. Sholat gerhana, apakah itu gerhana matahari atau gerhana bulan? Jadi siang itu namanya gerhana matahari, terjadi malam itu gerhana bulan. Itu gerhana bulan. Salat al-kusuf atau kusuf, salat gerhana, mayoritas ulama berpendapat dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan bahkan di sana ada sebagian ulama seperti yang dinukil dari Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah, sholat gerhana itu wajib menurut mereka. Tapi pendapat yang kuat adalah sunnah muakkadah, karena tidak ada sholat yang wajib kecuali 5 waktu. Itu pada dasar kesimpulannya. Berdasarkan hadis, seorang Arab pedalaman bertanya kepada Nabi, apa yang wajib baginya dari sholat? Kata Nabi, sholat 5 waktu. Terus dia bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajibanku selain 5 itu? Kata Nabi, la illa an tatawwa, tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Dari sini mayoritas secara umum mereka mengatakan bahwa sholat yang disyariatkan kepada kita hanya ada 2, wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah. Yang wajib itu adalah sholat 5 waktu, yang sunnah selain. Yang sunnah selain. Termasuk ini sholat gerhana. Apa dalilnya?
akan sunnahnya, kita akan baca di bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, Anil Mughirah ibnu Syu'bah, qala in kasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauma mata Ibrahim. Faqala an-nas in kasafat asy-syamsu li maut Ibrahim. Faqala Rasulullah inna asy-syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifan li mauti ahadin wa la li hayatihi. Fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ada pelajaran akidah di dalamnya. Walaupun ini adalah pelajaran fikih, tapi di dalam hadis ini ada pelajaran tauhid. Biasa juga disebutkan di pembahasan tauhid. Kata beliau dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahim, di hari bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim, anaknya Nabi, di Madinah. Jadi Nabi SAW memiliki beberapa anak laki-laki, semua dari keturunan Khadijah kecuali Ibrahim. Ya, dari Maria Al-Qibtiyah, dari seorang perempuan yang berasal dari Mesir, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Itu bukan istrinya, tapi di pembahasan perbudakan, budak itu boleh didatangi. Jadi dia melahirkan anaknya Nabi yang bernama Ibrahim. Tapi seperti anaknya Nabi laki-laki yang lain, tidak ada yang hidup. Semuanya meninggal termasuk Ibrahim di umur 2 tahun meninggal. Nah, ada kejadian waktu meninggalnya itu bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, terjadi gerhana matahari. Sehingga orang-orang berkata, ini matahari terjadi gerhana karena meninggalnya Ibrahim. Ini kan keyakinan. Terjadi gerhana. Sehingga faqala nas, orang-orang berkata, in kasafatis syams li maut Ibrahim. Ini terjadi gerhana karena meninggalnya Ibrahim. Nabi apakah membenarkan keyakinan ini? Belum luruskan, belum tidak benarkan. Faqala Rasulullah, maka kata Rasulullah, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat dari ayat-ayat Allah. Dia tidaklah terjadi gerhana untuk meninggalnya seorang, tidak pula karena hidupnya seorang. Tidak. Itu bukan karena itu. Dari hadis ini, para ulama rahimahumullah ta'ala mengambil dalil bahwa apapun yang terjadi di alam ini, alam bawah atau alam atas, itu tidak ada hubungan dengan meninggal dan hidupnya. Ini membantah di sana para peramal yang meramalkan lahirnya ini orang, bintangnya ini, maka dia akan beruntung. Ini bintangnya ini, maka dia akan merugi. Tidak ada hubungannya dengan bintang. Matahari dan bulan saja tidak ada hubungannya. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Makanya di ayat, kita bisa baca ayat di surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatil lail wan nahar wasyamsi wal qamar. Termasuk ayat-ayat Allah, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada bulan, kepada matahari, dan jangan pula sujud kepada bulan.
Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada yang menciptakan mereka kalau kalian hanya beribadah kepadanya. Jadi itu makhluk ciptaan Allah. Tidak boleh kita tunduk kepada matahari, tidak boleh kita tunduk kepada bulan. Tapi kita harus tunduk kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, di sini juga terdapat ajaran itu untuk yakin. Bahwa kalau terjadi gerhana, jangan pernah kita meyakini bahwa itu kan ada seorang yang lahir atau ada seorang yang mati. Jangankan orang lain, anaknya Nabi saja tidak ada hubungannya dengan gerhana. Tidak ada hubungannya dengan gerhana. Kata Nabi, "Fa'idha ra'aitumuha." Ini yang menjadi pendalilan kita. "Fa'idha ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa." Jika kalian melihat terjadi gerhana bulan ataupun matahari, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah. Sebentar kita akan disebutkan cara sholatnya. Berdoalah kepada Allah dan sholatlah sampai itu tersingkap. Sampai itu tersingkap. Di riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari dikatakan hatta tanjaliya, sampai jelas mataharinya atau jelas bulannya. Walil Bukhari min hadits Abi Bakr. Dalam riwayat Bukhari dari hadits Abu Bakr, fasallu wad'u, maka salatlah dan berdoalah hatta yukshafa ma, sampai disingkap apa yang kalian dapatkan itu. Ini hadis menjelaskan satu hukum terkait dengan hukum fikih, yaitu disyariatkan sholat gerhana. Karena Nabi katakan, kalau kalian dapat sholat dan berdoa, ini sangat jelas. Alhamdulillah. Iya. Adapun waktunya, ya kalau gerhana, walaupun waktu itu waktu terlarang. Misalnya kita dilarang sholat setelah asar, setelah sholat asar. Tapi kalau terjadi gerhana, boleh sholat. Boleh kita sholat. Itu disebutkan oleh para ulama kita. Karena ini adalah sholat yang datul asbab, memiliki sebab. Ini adalah sholat yang memiliki sebab. Jadi kita laksanakan walaupun di waktu terlarang. Walaupun di waktu terlarang. Awalnya awal gerhana, akhirnya gerhana. Itulah waktu sholat gerhana. Karena Nabi menjelaskan, kalau kalian melihat mulai terjadi gerhana, sholat. Kalau sampai kapan? Sampai tersingkap. Sampai tersingkap. Ini yang beliau katakan. Kemudian di hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf bi qiraatihi wa shalla arba'a raka'atin fi rak'atain wa arba'a sajadatin. Ini cara salat. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Bagi riwayat ini dalam sebuah riwayat lahu milik Muslim juga, ba'atha munadiyan yunadi as-salata jami'ah. Dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim juga, maka Nabi mengutus orang yang menyeru untuk berkata as-salata jami'ah. Di sini ada penjelasan tentang cara sholat gerhana dan terkait dengan ajakan. Pertama kita bahas dulu yang pendek, yaitu dalam sholat gerhana disyariatkan untuk memanggil dan mengumpulkan manusia untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Dan para ulama juga dalam hal ini, karena Nabi ajarkan untuk menyeru dengan as-salatu jami'ah, mereka sepakat bahwa tidak ada adzan, tidak ada iqamah salat dalam salat gerhana. Cukup kita katakan as-salatu jami'ah.
Inilah yang disyariatkan di sholat gerhana, bukan di sholat wajib. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim di sholat gerhana. Ada sebagian orang mau imam sholat jami'ah, kita mau sholat gerhana, kita sholat wajib, sudah ada adzan, sudah ada iqamah. Di adzan sudah ada hayya 'alas shalah. Iya, sudah ada hayya 'alal falah. Di qomat 2 kali, dia satu-satunya lafaz yang diulang dalam qomat. Iya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu sudah cukup. Tidak perlu lagi imam mengucapkan as-shalatu jami'ah. Memangnya kalau kita lagi sholat gerhana. Ini salah benar. Tidak dinukil dari Nabi anjuran untuk membaca as-shalatu jami'ah kecuali di sholat gerhana. Kecuali di sholat gerhana. Siapa yang menempatkannya di tempat lain, maka itu tidak syariatkan karena ini bentuk ibadah. Namanya ibadah itu tauqifiyah, harus ada dalil. Harus ada dalil. Iya. Kemudian terkait dengan tata cara sholat. Pertama, Aisyah mengatakan jahara fi sholatil kusuf bi qiraat. Nabi jaharkan dalam sholat gerhana dalam membaca. Jadi sholat gerhana bacaannya dijaharkan. Walaupun siang. Walaupun sholatnya di siang hari, jahar. Ini sholat gerhana. Iya. Ini sholat gerhana. Kemudian cara pelaksanaannya, di sini dikatakan 4 kali ruku dalam 2 rakaat. 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Sebentar di hadis Ibnu Abbas akan diterangkan dengan jelas. Tapi sebelum kita baca ini 4 kali ruku dalam 2 rakaat, yaitu 4 sujud, 4 ruku. Jadi 4 sujud, 4 kali ruku. Dalam salat gerhana kita takbir, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca surah setelah Al-Fatihah. Ruku, Allahu Akbar. Bangkit, sami Allahu liman hamidah. Lanjut lagi, baca lagi Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah. Jadi setelah itu ruku lagi, bangkit, sujud. Ini lebih lagi 4 kali ruku nanti jadi sujud. 1 kali bangkit, sujud lagi 2 kali, bangkit, berdiri. Baca Al-Fatihah, ruku. Baca Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku. Bangkit, baca Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku lagi. Bangkit, sujud. Ini bilang 4 kali ruku, 4 kali sujud. Jadi dia punya cara yang berbeda. Cara pelaksanaan yang berbeda. Mungkin kita bisa paham ini? Iya. Jadi dalam 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali sujud. 2 kali ruku, 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Rakaat pertama 2 kali ruku, 2 kali sujud. Rakaat kedua 2 kali ruku, 2 kali sujud. Itu dilakukan dengan cara tadi itu. Iya, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah, ruku. Bangkit dari ruku, Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku. Bangkit dari ruku, dan turun sujud. Sujud pertama, bangkit, sujud kedua, bangkit, berdiri. Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku. Bangkit dari ruku, Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku. Bangkit dari ruku, sujud, rakaat kedua. 2 kali sujud. Jadi 4 kali ruku, 4 kali sujud. 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ini cara pelaksanaannya. Lama berdirinya. Sekali lagi. Hadis berikutnya. Kata beliau wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qol in khasafat syams, ini nama keduanya. In khasafat syams, terjadi kusuf gerhana matahari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla, maka beliau pun salat. Faqama qiyaman tawilan, maka beliau salat berdiri panjang. Jadi salat gerhana itu sunnah panjang karena sampai gerhananya selesai.
Maka belum sholat berdiri dengan panjang. Nahwan min qiraati surah Al-Baqarah. Sekitar seperti membaca surah Al-Baqarah. 2 juz setengah. Iya. Surah Al-Baqarah panjang. Sekitar seperti membaca surah Al-Baqarah. Berapa surah Al-Baqarah? 25 lembar. 25 lembar. 50 halaman. Iya. Karena 1 juz 20 halaman. Berarti tambah 1 juz lagi 40. Tambah setengah juz berarti 10 lagi. Berarti 50 halaman baca. Sekitar itu. Panjang sekali Nabi berdiri. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian berruku lagi dengan ruku yang panjang. Jadi panjang itu rukunya. Panjang rukunya. Tsumma raka'a faqama qiyaman tawilan. Kemudian berdiri lagi. Dengan berdiri yang panjang. Bahwa dunal qiyamul awal. Cuman tidak sama lagi dengan berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Ruku yang kedua sekarang. Kemudian ruku lagi ruku yang panjang. Kedua. Inilah dibilang tadi 2 kali ruku. Dalam 1 rakaat. Ruku lagi dengan ruku yang panjang. Wahduna rukul awal tentunya tidak sama dengan ruku yang pertama. Artinya lebih pendek. Lebih pendek. Tsumma sajada, bangkit, kemudian bersujud. Sujud ya 2 kali sujud. Tsumma qama qiyaman tawilan, kemudian kembali berdiri dengan berdiri yang panjang. Wahduna qiyamul awal, ya, tentunya tidak sama dengan berdiri rakaat pertama, lebih pendek. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku dengan ruku yang panjang. Wahduna rukul awal, dan tentunya tidak sama dengan rukunya tadi. Wahduna rukul awal, dia tidak sama dengan ruku yang sebelumnya. Sama. Kemudian berdiri lagi dengan berdiri yang panjang. Kemudian beliau ruku lagi dengan ruku yang panjang, kemudian berdiri. Tsumma sajada, kemudian sujud. Inilah ke bawahnya, ini sujud di rakaat kedua. Tsumma sarafa, setelah itu beliau salam. Asyhadu salam tentunya baqadin jallat syams, dan mataharinya telah jelas, sudah selesai gerhananya. Faqataban nas, setelah itu beliau berkhutbah. Nah, ini sunat tambahan di sini. Dalam salat gerhana, sunah salat, kemudian sunah juga berkhutbah, menasihati manusia. Iya, menasihati manusia. Muttafaqun alaihi, ini riwayat Bukhari Muslim, wal lafdhu lil Bukhari, lafaz ini milik Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, sholatina kasafati syams, beliau salat ketika terjadi gerhana matahari, saman raka'atin fi arba'i sajadah. Ini ada penukilan yang berbeda. Beliau salat gerhana matahari 8 kali ruku dalam 4 kali sujud. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Kalau tadi kan 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ini 8 kali ruku dalam 4 kali sujud. Berarti saat dalam 1 rakaat ada 4 kali ruku. Rakaat pertama 4 kali ruku, rakaat kedua 4 kali ruku. Cuma riwayat ini dikritik oleh para ulama rahimahumullah taala. Disebutkan dia adalah mu'al ghair mahmud, cacat, tidak terjaga, disebabkan karena dari jalan Habib ibn Abi Thabit, dari Taus, dari Ibn Abbas, dan Habib itu rawi yang mudallis, rawi yang suka menyamarkan sanad, dan dia lam yusarri bit tahdits, tidak jelas mengucapkan haddatsana. Faqad 'alla al-Baihaqi wa Ibnu Hibban al-hadits bisabab dzalik. Al-Imam al-Baihaqi dan Ibnu Hibban telah mengatakan hadis ini dhaif karena sebab itu. Artinya ini hadis dibicarakan sanadnya. Maka beramal dengan hadis pertama tadi itu lebih menenangkan. Kan itu Bukhari Muslim. 4 kali ruku, 4 kali sujud. Ada juga riwayat lain wa an Ali mithlu dzalik, dari Ali juga seperti itu, tapi ini juga dhaif. Walahu an Jabir, juga sama dari Jabir, salat 1 rakaatin bi arba'i sajadat. Ini lain lagi, 6 kali ruku, 4 kali sujud. Berarti 3 kali ruku di rakaat pertama, 3 kali ruku di rakaat kedua. Tapi ini juga dhaif. Dia dari jalur
Abdul Malik dari Atha dari Jabir, ya, dan Abdul Malik yaitu dia adalah Ibn Abi Sulaiman, beliau lahu akhta, memiliki kesalahan dalam periwayatan hadis. Telah disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ma'rifah bahwa ini termasuk kesalahannya Abdul Malik. Ini termasuk kesalahan Abdul Malik karena riwayat yang lain, rawi yang lebih kuat itu adalah 4 kali ruku, 4 kali sujud. Belum menukil 6 kali ruku. 6 kali ruku. Wali Abi Dawud dinukil juga dalam riwayat Imam Abu Dawud an Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata sholat rakaat, 5 rakaat. Beliau sholat, maka beliau ruku 5 kali ruku. 5 kali, ini lagi 5 kali ruku. 3 di ruku rakaat pertama, 2 di rakaat kedua. 2 kali ruku di rakaat kedua. Wasajada sajdatain, dan dia sujud 2 kali sujud saja lagi. Wa fa'ala dzalika fi tsaniyah mithlu dzalik. Dan dia lakukan itu seperti itu pada yang kedua. Berarti bisa dikatakan 5 kali ruku di rakaat pertama dengan 2 kali sujud, 5 kali ruku di rakaat kedua dengan 2 kali sujud. Cuman ini adalah palsu, dhaifun jiddan. Ini riwayat lebih parah dari sebelumnya tadi. Ini dhaif jiddan, lemah sekali, mungkar, bisa dikatakan palsu karena di dalamnya ada sanad yang ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi wa huwa dhaif, ini rawi yang dhaif. Apalagi telah menyelisih hadits yang sahih. Abu Ja'far Ar-Razi, kata Imam Ahmad rahimahullah, laisa bil qawi, tidak kuat. Bahkan sebagian ulama mengatakan lahu manaki, dia memiliki riwayat-riwayat yang mungkar, yang palsu. Sehingga dari riwayat-riwayat tadi itu yang paling kuat adalah 4 kali ruku, 4 kali sujud. Cuman di sana ada ulama yang berpendapat karena riwayat-riwayat tadi mereka punya kesimpulan bahwa sholat khusyuk itu boleh 4 kali ruku, 4 kali sujud, boleh 8 kali ruku, 8 kali sujud, boleh 6 kali ruku, 6 kali sujud, boleh 5 kali ruku, 4 kali sujud. Dengan riwayat-riwayat tadi mereka memberikan keluasan. Cuman kita sudah lihat bagaimana sanadnya. Yang paling sahih dan menenangkan adalah 4 kali ruku dengan 4 kali sujud. Itu yang paling kuat. Terkait dengan cara sholat khusyuk. Kemudian berikutnya, kata beliau tinggal hadis penutup. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala mahabbat rihun qat illa jata nabiyyu ala rukbatan. Faqala Allahumma ja'al rahmatan wa la taj'alha 'adaban. Rawahu Syafi'i wa Tabrani. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, tidaklah angin itu bertiup kencang kecuali pasti Rasulullah langsung turun di kedua lututnya, itu beliau turun duduk dan berdoa, Allahumma ja'al rahmatan wa la taj'alha 'adaban. Ya Allah, jadikanlah angin kencang ini sebagai rahmat, jangan menjadikannya sebagai adab. Riwayat Imam Syafi'i dan At-Tabrani, hanya saja riwayat ini adalah dhaif dan lemah sekali karena di dalam hadis terdapat Ibrahim Ibn Abi Yahya, dia adalah kadzdzabun, rawi pendusta, sehingga tidak dipakai. Ini maksudnya ini doa ketika angin bertiup kencang. Allahumma ja'al rahmatan wa la taj'al adaban. Ini doa ketika angin bertiup kencang. Tapi hadis ini lemah sekali. Apalagi juga ada Al-Husain ibnu Qais Abu Ali Ar-Rahabi, dia matrukul hadis. Bisa dikatakan ini palsu. Cuman kita tidak butuh ini. Doa ini karena telah ada doa yang sahih di Muslim. Penulis tidak sebut.
Seandainya penulis sebutkan lebih bagus. Kalau penulis sebutkan itu akan lebih bagus. Ada hadis ketika angin bertiup dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula dari Ubay bin Ka'ab dan juga dari Abu Hurairah. Dari banyak sahabat. Mereka berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma umirat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma umirat bihi." Ini lebih sahih. Ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang dia diperintahkan dengannya. Saya berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang dia diperintahkan dengannya. Kalau ini lebih bagus. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Di sebagian lafaz min khairiha. Di sini Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma umirat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, saya meminta kebaikannya dan kebaikan yang dia diutus dengannya. Saya berlindung kepadamu dengan keburukannya dan keburukan apa yang dia diutus dengannya. Ini lebih sahih. Tentunya ini riwayat Muslim. Doa ketika angin bertiup kencang. Berikutnya lagi kata beliau wa'an. Darinya juga dari Ibn Abbas. Annahu sallat fi zalzalati sitt raka'at wa arba' sajadat. Wa qala hakadha salatul ayat. Darinya juga bahasanya dia, itu dari Ibn Abbas bahasanya dia sholat ketika terjadi gempa 6 kali ruku dan 4 kali sujud. Dan dia berkata, demikianlah sholat ketika terjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ini rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa dzakara Syafi'i an Ali mitlah duna. Disebutkan oleh Imam Syafi'i dari Ali sama dengannya tapi tanpa kata terakhir. Demikianlah sholat ketika terjadi gempa, terjadi ayat-ayat Allah. Ini hadis beliau sebutkan sebagai kesempurnaan sholat istisqa. Ini kan sholat istisqa terjadi gerhana. Maka hadis ini beliau sebutkan bahwa kalau terjadi juga gempa atau ayat-ayat Allah yang lain juga sama. Disunahkan, disyariatkan untuk sholat juga. Untuk sholat juga. Walaupun dalam masalah selain gerhana, para ulama membicarakan karena hadis yang ada di hadapan kita ini sahih. Ucapan dari Ibn Abbas. Para ulama memiliki 3 pendapat terkait dengan sholat ketika terjadi gempa selain gerhana matahari atau bulan. Ada yang berpendapat sholat ketika terjadi ayat-ayat menakutkan kita, itu disunnahkan. Itu disunnahkan. Ini pendapat Abu Hanifah, Ibn Hazm, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada juga berpendapat lain, tidak sholat kecuali gerhana matahari atau bulan. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Hanya saja Imam Syafi'i belum mengatakan tidak sholat jamaah, sholat sendiri-sendiri saja. Kalau ada terjadi ayat-ayat yang menakutkan kita, ayat-ayat yang menakutkan kita. Pendapat ketiga, untuk gempa saja sholat. Sama gerhana kan? Gerhana kan sudah jelas dalilnya. Musibah lain, gempa. Ini pendapat masyhur dari mazhab Hanabilah. Terkenal dari mazhab Hanabilah. Berdalil dengan perbuatan Ibn Abbas tadi. Berdalil dengan perbuatan Ibn Abbas tadi. Dari 3 pendapat ini, mana yang kuat? Kalau kita melihat bahwa dari 3 pendapat ini sebenarnya bisa
dikompromikan. Bisa dikompromikan. Yaitu yang datang dari Nabi, sholat gerhana. Itu yang datang dari Nabi. Kemudian datang dari sahabat, seperti Ibnu Abbas, sholat ketika gempa. Sholat ketika terjadi gempa. Iya. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selain itu, kita tidak boleh memperluas. Selain itu, kita tidak boleh memperluas ke kejadian yang lain. Ke kejadian yang lain. Iya, walaupun kalau ada orang sholat ketika terjadi hal-hal yang menakutkannya, sholat dan berdoa, kita tidak salah. Kita tidak salahkan hal tersebut. Karena ketika terjadi itu gerhana, ada ucapan Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadhil ayat yursiluhullah yukhawwifu biha ibadah. Ini ayat-ayat yang Allah utus kirim untuk menakut-nakuti hamba. Artinya ketika ada ayat-ayat Allah yang menakutkan kita, gempa, angin kencang, ya, hujan yang deras, yang menakutkan kita, maka kita disyariatkan dengan apa yang Nabi katakan setelahnya. Fa idza ra'aytum syai'an min dzalik, kalau kalian melihat sesuatu dari hal itu, fabsa'u ila dzikrillah, maka segeralah berzikir kepada Allah. Ini dia. Wa du'ai, dan berdoa kepadanya. Wastighfari, dan beristighfar kepadanya. Ini semua ayat yang membuat kita takut. Segera zikir, doa, istighfar. Segera zikir, doa, istighfar. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika ada ayat-ayat yang menakut-nakuti kita. Dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah pembahasan tentang sholat gerhana kita cukupkan, dan ini sudah selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi di pembahasan ya, kitabul libas, kitab terkait dengan pakaian, insyaallah. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sedang ada pertanyaan, jika kita mendapat kabar gembira, sedangkan kita sedang mengendarai keadaan, bagaimana tuntunannya untuk mendoakan orang yang telah memberi kabar gembira tersebut? Kita dengar kabar gembira sedang mengendara. Ya, kita berarti kita buka itu atau kita ditelepon. Ya sudah, ucapan jazakallahu. Ucapan jazakallahu khairan. Iya, kepadanya. Karena kita sedang berucap, berarti kita dengar hal tersebut. Kita dengar hal tersebut. Wallahu a'lam. Apa kiat untuk melawan kemalasan, kecemasan? Apa kiat untuk melawan kecemasan? Kecemasan itu ada dua sebabnya. Pertama dari kita sendiri. Kita punya penyakit cemas. Apakah karena mah yang tinggi, asam lambung, itu kan dari kedokteran. Iya. Kalau itu, ya tentunya dengan berobat. Dengan obat dokter. Kalau sebabnya dari diri kita. Tapi kalau sebabnya dari was-was syaitan,
maka kita perkuat keimanan ya kepada Allah. Dan sering meminta perlindungan dari setan yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk. Dan kalau itu datang, kita lawan. Kita lawan. Kalau dia buat kita ragu, misalnya sholat kita telah batal dengan adanya keluar, kita jangan batalkan sampai mendengar suara atau mencium bau. Itu kita latih diri kita seperti itu, insya Allah nanti akan hilang. Apa hukum sholat di antara dua tiang masjid? Sah. Cuman pembahasannya itu di sok. Soknya putus begitu. Sholatnya sah. Sah sholat di antara dua tiang. Cuman soknya putus. Kalau ada orang sholat di antara dua tiang, sah sholatnya. Cuman dia soknya terputus dengan tiang. Kita kan dianjurkan untuk tidak memutus. Dianjurkan untuk tidak memutus sok. Jadi kalau kita bisa memilih bersok di belakang tiang atau di depan tiang, di depan atau di belakang tiang. Jangan di tiang kecuali darurat atau hajat dibutuhkan. Misalnya jamaah ramai sekali, kalau kita kosongkan sok yang di tiang, itu jamaah akan sholat keluar dari masjid, maka lebih utama dalam masjid daripada di luar masjid. Boleh bersok di antara. Itu namanya karena dibutuhkan. Karena dibutuhkan. Ustaz, apakah termasuk penuntut ilmu yang istiqomah di atas sunnah jika selalu melakukan hal-hal yang memiliki sunnah Nabi, seperti bermudah-mudahan ngopi ngobrol tidak berfaedah dari ba'da isya sampai jam 10 malam, bahkan sampai jam 12 malam? Tolong nasihat Ustaz, khairan. Walau alam hal tersebut, jelas kita dilarang bercerita setelah isya, tidur setelah maghrib. Sebagian para ulama ada yang mengatakan larangannya bersifat tahrim, pengharaman. Ada juga berpendapat larangan di sini bersifat makruh karena dalam bab adab. Dalam bab adab. Kalau kita masukkan dalam hal yang bersifat haram, maka berdosa kalau ada orang yang bercerita setelah sholat isya, seperti di warkop dan semisal. Tapi mayoritas ulama berpendapat makruh. Mayoritas ulama berpendapat makruh hal tersebut. Sehingga kalau ada orang bercerita setelah isya, ini bukan karena kepentingan agamanya. Kalau dia bercerita tentang daurah besok, dia duduk di warkop, rapat untuk daurah, untuk agama, untuk acara keagamaan, untuk jihad, untuk pesantren, untuk keagamaan, tidak ada. Itu tidak makruh, dibolehkan. Tapi kalau cerita kosong seputar gadis, janda, itu tentunya makruh. Lebih baik kita pulang ke rumah, tidur bersama istri kita, daripada kita ceritakan janda belum tentu itu jodoh tak. Lebih baik sama istri yang sudah jelas itu miliknya. Itu wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa itu tanda kiamat? Oh, gempa. Iya, di antara yang disebutkan tanda hari kiamat itu seringnya gempa. Seringnya terjadi gempa.
dapati seorang imam ketika dia ke masjid, dia rokok tas. Kalau dia rokok, umpama di pemandangan dia buat rokok dan masuk ke dalam imam kita jadi imam. Bagaimana hukumnya kita sholat di belakang kita? Baik. Hukum rokok itu haram. Tidak diragukan itu. Sepakat para ulama dan ahli kesehatan. Rokok itu sepakat berdasarkan haram berdasarkan kesepakatan. Tidak ada sidang pendapat. Dan dia adalah dosa besar karena dia haram. Nah, sekarang pertanyaannya ini, bagaimana kalau kita bermakmum di imam yang perokok? Apa hukum sholat kita? Sah. Karena dia berdosa dengan merokok. Cuma kita sholat bermakmum dengan dia, sah. Kalau kita bisa cari makmum imam yang tidak merokok, lebih bagus. Lebih bagus. Ini semua terkait dengan dosa-dosa besar itu begitu. Yang penting baru kafir. Dosa-dosa besar. Sholat di belakangnya sah, tapi dia berdosa. Dia berdosa dengan dosanya. Wallah. Mana cara untuk angkat rasa-rasa kita dengan lagi tidak bermain. Karena biasa kan kalau kita bermain kita lebih rasa-rasa sendiri dan lain-lain. Caranya kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat teman kita yang usahanya bisa sama dengan kita, bahkan lebih bagus daripada usaha kita, tapi rezekinya dia lebih lancar, maka kita ridho dengan pembagian Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kamilah yang membagi. Jadi yang membagi itu Allah. Allah katakan kamilah yang membagi rezeki mereka, kehidupan mereka di antara mereka. Itu yang kita harus paham. Pekerjaan bisa ditiru, bisnis bisa ditiru, bisa dikasih nama. Jualan bisa dikasih sama. Tapi yang membagi rezeki itu Allah. Itu harus kita paham. Itu harus kita paham. Supaya kita tidak hasad, tidak iri, tidak dengki. Karena ini adalah pembagian Allah. Ini adalah pembagian Allah. Kita bisa baca surat Az-Zukhruf ayat 32 untuk menenangkan itu supaya kita tidak hasad. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Kalau kita mulai hasad, baca ayat. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Enggak usah kamu hasad. Ini kamu yang membagikan. Kamu itu hanya melakukan sebab. Bukan yang membagi-bagi rahmat, rezeki. Nahnu qasabna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah, kata Allah, yang menentukan, membagi-bagikan antara mereka penghidupan mereka di kehidupan dunia ini. Ayat selanjutnya sambungannya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat, kami tinggikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi ada yang kaya, ada yang lebih kaya, ada yang miskin, ada yang lebih miskin, ada yang lebih miskin. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga itu punya hikmah. Ada hikmahnya itu kita tidak semuanya kaya. Ada hikmahnya kadang usaha kita itu naik,
kadang juga usaha kita itu turun. Iya. Kadang usaha kita itu turun, ada hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di Quran, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Ini masalahnya. Inilah hikmahnya. Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada semua orang, semuanya lapang, semuanya sama rezekinya. Kata Allah, labaghaw fil ardh. Mereka akan melampaui batas di muka bumi. Baikkan, satu lorong semua punya mobil yang sama. Apa yang terjadi? Iya. Tidak ada punya motor. Gimana nih? Tidak ada semua garasi mobilnya. Simpan semua di jalan. Datang mobil kebakaran, selesai. Tidak bisa ke sana. Kenapa? Banyak mobil. Melampaui batas. Dia juga tidak mau bilang diangkat mobilnya, tidak mau. Di depan rumah kok ini. Mulai melampaui batas. Mulai melampaui batas. Ada orang mau dikerja rumahnya, mau dibangunkan, dia panggil tukang. Ayo. Rumah tak juga bisa kubeli. Kan begitu. Tidak ada akhirnya. Orang kaya tidak bisa bangun rumah. Kan semua sudah kaya semua. Bangun maki sendiri-sendiri. Melampaui batas. Itu hikmahnya. Ini harus kita pahami. Jadi tidak boleh hasad. Tidak boleh kita hasad kalau kita kurang. Dan yang kaya tidak boleh sombong. Yang kaya tidak boleh sombong. Karena yang kaya dikasih kaya karena ada orang miskin. Karena ada orang miskin. Itu yang patut dipahami. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Jadi ada orang berutang. Misalnya 10.000. Pada saat dia kembalikan dia kasih 11.000. Boleh nggak itu? Boleh. Nabi pernah berutang onta kecil. Dan belum berjanji untuk dibayarkan kalau sudah ada onta zakat. Ternyata waktu datang onta zakat, semua onta itu tidak ada yang kecil. Semuanya onta besar. Maka Nabi kembalikan dengan lebih besar. Dan Nabi sebutkan orang yang paling bagus adalah orang yang paling bagus dalam bayar hutang. Lebih. Yang penting jangan dijanjikan di awal. Kapan di awal dijanjikan? Atau ada kesepakatan atau tidak tertulis tapi dia bilang, aku kasih ini 100.000 tapi pahami mama anak-anak kan. Iya. Nah itu sudah tidak boleh. Itu sudah namanya riba. Kalau itu kita kasih lebih karena itu ucapannya riba. Tapi kalau tidak ada dia cuma kasih minta pinjam ke 10.000, dia bilang kebetulan saya lagi. Kemudian kan tidak kasih lebih 12.000, 13.000 tanpa ada perjanjian. Boleh. Terakhir Panggilan tadi setelah 3 saya pernah dengar katanya itu belum ada adat. sudah. Ini kan ucapan itu membantahnya. Jadi katanya itu kata as-salatu jami'ah itu kan sebelum ada syariat adzan. Ya cocok. Cocok kalau begitu sekarang sudah ada syariat adzan. Kenapa masih dilakukan? Itu gampang sekali dibantah ya. Tidak bisa itu berdiri. Ya kan? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.